Bertebaran ungkapan kekecewaan dari para fans asal negeri jiran Malaysia yang menilai kekurangan dari para tour guide yang menemani Speed selama di Malaysia. Alih-alih memperkenalkan kultur unik Malaya, Speed saat di Malaysia kebanyakan hanya melakukan kunjungan ke tempat-tempat modern seperti mall dan pusat perbelanjaan internasional. So Speed pergi ke Indonesia, dia dibawa ikut acara budaya Indonesia, makan makanan Indonesia, siap kibarkan bendera Indonesia lagi tu, sekaligus mempromosi Indonesia kepada seluruh dunia secara percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali hadir di Lensa Waktu. Nah, mohon maaf karena memang selama ini kita jarang ya ada hadir di ruang dengar Anda semuanya karena satu kesibukan dan lain hal. Tapi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sekali pada para subscriber yang sudah subscribe, like, komen, dan share dan setia mendukung channel Lensa Waktu. Pertama kali, alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keberkahan rezeki dan nikmat ini. Kedua, pada Nohas TV, ya, Uni yang ada di sana. Terima kasih karena memang dari reaksi salah satu video Anda kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Tidak ada hal yang bisa kita berikan karena memang ini adalah luar biasa buat saya. Dan semoga Nohas TV ya, kita doakan sehat selalu, mendapatkan keberkahan rezeki dan berbahagia. Kalau bisa datang ke Indonesia, ketemuan dong kita. Ataupun mungkin kalau Nohas TV ke Surabaya, tentunya kita akan sangat senang sekali menyambut Anda semuanya. Baik, yang terakhir pada istri saya, terima kasih atas supportnya selama ini, luar biasa. Baik, kali ini Lensa Waktu akan mereaksi sebuah video dari channel yang ini ya. Nah, yang ini ya, itu tadi kita akan membahas seorang ISO Speed yang kehadirannya luar biasa ya. Terutama dia mengatakan bahwasanya Indonesia adalah negara yang paling menarik yang ia kunjungi saat ini selama berkeliling di dunia. Ya, itu. Namun sayangnya dari negeri jiran sebelah sana menyayangkan bahwasanya kehadiran ISO Speed ini tidak bisa diberikan kesempatan yang seluas-luasnya di Malaysia. Apa katanya? Kita simak video yang berikut ini. Yuk. Bertebaran ungkapan kekecewaan dari para fans asal negeri jiran Malaysia yang menilai kekurangan dari para tour guide yang menemani Speed selama di Malaysia. Alih-alih memperkenalkan kultur unik Malaya, Speed saat di Malaysia kebanyakan hanya melakukan kunjungan ke tempat-tempat modern seperti mall dan pusat perbelanjaan internasional yang dinilai kurang melokal. Selain kunjungan ke tempat yang terkesan biasa saja, tour guide di Malaysia kurang mempresentasikan lebih budaya mereka. Bahkan oleh netizen Malaysia, mereka disebut hanya ingin menaikkan pamor pribadi atas Speed yang populer dalam kancah internasional. Netizen yang geram ini menyatakan bahwa ia merasa kesal dengan para influencer di Malaysia yang tidak mengoptimalkan kedatangan Speed sebagai ajang promosi budaya seperti yang dilakukan di Indonesia. Ke Malaysia, netizen di Malaysia sana sangat kecewa dengan pihak pelaksana di sana ya, atau IO di sana gitu katakanlah ya. Kenapa tidak bisa memanfaatkan momentum yang luar biasa ini dengan kehadiran ISO Speed? Beda dengan di Indonesia. Nah, ini mereka akui bahwasanya di Indonesia ISO Speed ini bisa memperkenalkan budaya, laksana budaya yang luar biasa di Indonesia, bahkan itu gratis loh. Nah, seperti itu. Tetapi di Malaysia tidak bisa seperti itu, hanya dikenalkan atau tempat-tempat wisata yang tidak ada hubungannya dengan kebudayaan di Malaysia itu apa, katakanlah begitu ya. Bahkan tidak memperkenalkan budaya yang di Malaysia itu yang bagaimana. Nah, ini yang diprotes oleh netizen di Malaysia sana. Baik, apa yang dilakukan ISO Speed ini di Indonesia dan bagaimana kemeriahan kedatangan ISO Speed di Indonesia ini? Nah, kita simak video yang berikut ini. Kehebohan terkait dalam tur Asia Tenggara yang dilakukan oleh Speed masih terus mewarnai media sosial.
streamer populer asal Amerika Serikat tersebut memang sedang memiliki agenda untuk melakukan siaran langsung ke berbagai negara-negara untuk berinteraksi langsung dan mencoba banyak hal yang ditawarkan. Lelaki penggila Cristiano Ronaldo ini dikenal sebagai pribadi yang heboh, selalu bersemangat dan jenaka, sehingga tak ayal banyak orang yang mengagumi dan ingin bertemu dengannya. Dalam kesempatan tur yang sedang ia jalani beberapa hari terakhir ini di Indonesia, Speed benar-benar terkagum-kagum dengan negara kita. Ia bahkan menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara terbaik yang pernah ia kunjungi. Hal tersebut tak lepas dari peran para tour guide yang menemani perjalanannya selama di Indonesia. Mereka memperkenalkan Speed ke banyak pengalaman baru yang hanya akan ia dapatkan di Indonesia saja. Seperti dalam kunjungannya ke kota tua di Jakarta, Speed benar-benar merasakan pengalaman unik seperti mencoba ikut berdendang dan bergoyang mengikuti irama dangdut jalanan, memasuki wahana rumah hantu lokal, dan juga yang paling ikonik adalah bertemu dengan gadis-gadis cantik Indonesia dalam challenge 20 versus 1 yang viral. Aiso Speed juga mendapatkan berbagai hadiah menarik dari para fans saat sedang melakukan live streaming, seperti kaos dan batik dengan ornamen klub Manchester United kebanggaannya, minifigur berbentuk Cristiano Ronaldo, jersey Persija Jakarta, hingga yang paling ikonik dan melokal adalah ia diberi jajanan khas Indonesia yaitu dadar gulai. Di Indonesia, Aiso Speed benar-benar berinteraksi dengan masyarakat setempat. Bahkan itu tadi loh, diberikan khas makanan setempat langsung. Nah, gimana hebohnya coba? Itu mungkin salah satu ciri masyarakat Indonesia, karena memang yang dikenal dengan ramah tamah itu memang tidak bisa ditolak. Siapapun turis yang datang ke Indonesia sudah bisa memastikan itu. Apalagi ya keunikan yang lainnya. Nah, kita simak saja video berikutnya. Lalu, di saat di Bali kemarin, tepatnya pada 20 September 2024, Speed juga dijamu dengan begitu antusias oleh para fansnya di Pulau Dewata. Ia mengunjungi berbagai tempat eksotis di Bali. Paling ikonik, Speed berinteraksi dengan monyet lucu yang ada di Secret Monkey Forest hingga viral di media sosial. Ia bahkan juga mengupload sebuah reel di Instagram tentang kegiatannya saat melakukan tarian kecak yang identik dengan Pulau Dewata. Karena antusiasme masyarakat yang juga tinggi, Speed terbukti berhasil melakukan live stream dengan memecahkan rekor penonton hingga mencapai 1 juta lebih viewers. Speed sendiri mendatangi Indonesia dalam rangka tur setelah sebelumnya mengunjungi Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Namun di sosial media malah bertebaran ungkapan kekecewaan dari para fans asal negeri jiran Malaysia yang menilai kekurangan dari para tour guide yang menemani Speed selama di Malaysia. Alih-alih memperkenalkan kultur unik Malaya, Speed saat di Malaysia kebanyakan hanya melakukan kunjungan ke tempat-tempat modern seperti mall dan pusat perbelanjaan internasional yang dinilai kurang melokal. Selain kunjungan ke tempat yang terkesan biasa saja, tour guide di Malaysia kurang mempresentasikan lebih budaya mereka. Bahkan oleh netizen Malaysia, mereka disebut hanya ingin menaikkan pamor pribadi atas Speed yang populer dalam kancah internasional. Netizen yang geram ini menyatakan bahwa ia merasa kesal dengan para influencer di Malaysia yang tidak mengoptimalkan kedatangan Speed sebagai ajang promosi budaya seperti yang dilakukan di Indonesia. So Speed pergi ke Indonesia, dia dibawa ikut acara budaya Indonesia, makan makanan Indonesia, siap kibarkan bendera Indonesia lagi tu, sekaligus mempromosi Indonesia kepada seluruh dunia secara percuma. Tapi bila Aiso Speed dekat Malaysia, dia buat apa? Kat mana dia pergi? Apa keunikan negara kita yang dia tonjolkan? Tak ada apa-apa, setakat bergeramli saja. Lepas ni, kalau nak panggil dia semula untuk promote Malaysia, kau dia akan letak bayaran yang sangat mahal. Sepatutnya waktu dia datang Malaysia hari tu, kena ambil peluang bawa dia betul-betul selami budaya dan keunikan negara kita. Yang ini, menteri datang jumpa dia pun tak ada masalah sebab dia memang layak disambut, memandangkan dia mempromosi negara kita secara percuma. Dia sangat terkenal. Tetapi malangnya apa yang kita dapat lihat, dia pula kecewa dengan sambutan penyokong ekstrim yang tak hormat dia. Ramai kata beruk yang terkinja-kinja tu bukan rakyat Malaysia, tapi orang asing. Maka tetaplah salah pada kita kerana tak pastikan benda ni supaya tak berlaku. Teruk benarlah kita punya ni. Tak ada kebolehan apa pun. Orang datang secara percuma pun dia tak reti nak gunakan. Tak tahulah kot-kot semua tak kisah dekat Aiso Speed ni. Mungkin sebab dia hitam kot, bukan putih macam Mat Saleh Haprak yang di Malaysia ni, yang acah-acah makan bergeram ni tu. Tahniahlah pada Indonesia. Terus majukan. Setelah menyambangi Jakarta dan Bali, YouTuber Aiso Speed
akhirnya melakukan live stream di Yogyakarta Sabtu 21 September 2024. Isospeed berjalan-jalan di kawasan Malioboro. Ia langsung diberi sebuah belangkon oleh salah satu penjual di pasar Malioboro. Setelah itu, Isospeed mengunjungi Hamzah Batik. Kehadirannya disambut para penari dari Raminten Cabaret Show. Isospeed datang sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Awalnya, para pegawai tidak mengetahui ada agenda tur Isospeed di Malioboro, hingga tiba-tiba muncul kerumunan yang mengelilingi Isospeed. Para penari Raminten Cabaret Show langsung memberikan sejumlah souvenir, seperti beragam jenis jajanan khas Yogyakarta, yaitu bakpia hingga lanting yang terbuat dari tepung singkong. Setelahnya, para penari mengalungkan outer batik ke badan Isospeed. Para penari juga sempat memberitahu sedikit sejarah batik, termasuk juga memberitahu Speed bahwa batik sejatinya berasal dari Indonesia. Isospeed bahkan sempat mencoba bakpia dengan isian Oreo, dan Speed pun terlihat sangat suka dengan bakpia tersebut. Tak hanya itu, ia juga sempat mencoba jamu beras kencur yang merupakan minuman tradisional Indonesia. Muka Speed pun terlihat sedikit kocak, bahkan ia menampilkan ekspresi bak menenggak sebuah miras. Isospeed juga sempat berkeliling di Hamzah Batik selama sekitar 15 hingga 20 menit dan melihat-lihat sejumlah batik. Sampai di Umah Kecebong, ia bertemu dengan salah satu abdi dalam keraton. Tak lupa, ia juga mengenakan pakaian keraton Yogyakarta. Setelah itu, Speed sempat belajar bagaimana menjadi abdi dalam keraton dan juga diajari beberapa kalimat seperti monggo dalam bahasa Jawa. Monggo sendiri jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti silahkan. Setelah itu, Speed juga sempat belajar memanah dan belajar membuat batik. Setelah selesai dari Umah Kecebong, Speed langsung masuk ke mobil dan mengakhiri live streamnya di Yogyakarta. Sebelum mengakhiri live streamnya, Speed juga sempat berkata bahwa ini adalah salah satu momen terbaik dalam hidupnya. Meski live stream di Yogyakarta sedikit lebih singkat daripada sebelumnya, namun di Yogyakarta Speed banyak diperkenalkan dengan budaya Indonesia, terutama budaya Jawa dan Yogyakarta. Ya, itu tadi apa yang dirasakan oleh salah satu netizen di Malaysia sana yang mengkritisi bagaimana Malaysia tidak bisa memanfaatkan seorang Isospeed ini untuk promosi kebudayaan mereka. Beda dengan di Indonesia, di mana Indonesia sangat antusias sehingga bisa mempromosikan budaya-budaya lokal Indonesia dengan gratis dalam momen tersebut. Nah, itu mungkin yang disayangkan oleh netizen dari Malaysia tersebut. Baik, sekali lagi jangan lupa dukungan Anda semuanya dengan subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol hitamnya sehingga Anda bisa mengikuti video-video terbaru dari Lensa Waktu. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Semoga Anda semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, dan sukses untuk Anda. Terima kasih, bahagia bersama keluarga Anda semuanya. Bertemu lagi di kesempatan video-video Lensa Waktu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.